Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Apa kabar saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari dari kompetensi dasar, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dan judul materinya yang akan kita pelajari yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Dan tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu agar para siswa mengetahui sejarah singkat Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang kedua, agar para siswa bisa meneladani dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materinya, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kita kenal nih, siapa sih Nabi Ayub itu? Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Binatang ternaknya sangat banyak, sawah dan ladangnya sangat luas. Akan tetapi walaupun dia seorang kaya raya, beliau tidak pernah sombong sedikit pun. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabarannya dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya sangat kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi dengan harta, miskin, sehat, sakit, itu pun semuanya adalah bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya ataupun ketika miskin senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah, dan sebaliknya orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam selain diuji hartanya yang berkurang, jatuh miskin, Nabi Ayub pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, yaitu penyakit kulit, bisul, panas dan gatal-gatal, sehingga orang-orang menjauhinya karena banyaknya koreng dan orang melihatnya sangat jijik. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh semua orang. Bahkan mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetap tidak membuat dirinya lupa beribadah kepada Allah yang maha memujinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam berkata,
Segala puji bagi Allah telah menitipkan harta dan anak-anak kepadaku, lalu engkau berkenan mengambilnya kembali. Aku lebih tenang dan khusyuk beribadah kepada. Karena apapun yang ada di dalam diri kita, yang ada pada kita, harta, anak, saudara, semua itu adalah titipan dari Allah, bukan hak kita. Hak kita hanya ketitipan saja. Sewaktu-waktu orang yang nitip akan mengambil barang yang dititipkan. Jadi kita jangan bersedih, karena itu semua adalah barang titipan dari harta, anak, dan sebagainya. Inti dari keteladanan Nabi Ayub alaihissalam adalah kalau kita kaya, kalau kita miskin, itu semua adalah harta titipan dan itu semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan bangga. Karena kalau udah bangga nanti munculnya adalah riya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, dia tunjukkan mau dalam keadaan kaya, mau dalam keadaan miskin, beliau tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini yang kita pelajari ini tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Maka kita akhiri materi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.